Ini sekarang saya lagi di tempat gudangnya, di mana semua barang yang ada di Better tersedia di tempat ini. Nah, kita lihat ya. Yuk, kita jalan-jalan yuk semuanya. Nah, dan ini saya ditemani oleh salah beberapa direksi dari perusahaan Better itu sendiri. Ada Bapak Mando, Pak Dadan, dan juga ada direktur utama kita Bapak Ridwan. Nah, ini kira-kira tempat ini bisa menampung berapa banyak, Pak? Ya semuanya, Pak. Semua barang ada di sini. Oh iya, siap. Jadi barang apa aja yang ada di tempat ini? Kurang lebih 80 jenis, 80 item. 80 jenis item ya. Jadi biasanya barang itu paling banyak di sini puncaknya ketika apa, Pak? Ketika mendekati puasa, ya. Bulan puasa kan, sebelum puasa kita pembagian barang. Jadi barang dari 2 bulan atau 3 bulan sebelum puasa sudah mulai masuk ke gudang. Sudah mulai masuk ke gudang. Ya. Jadi semua barang dari pabrik itu di drop di tempat ini ya? Siap, ya. Jadi bisa dipastikan bahwa seluruh member, seluruh mitra dari Better itu insya Allah kebagian barangnya semua ya? Pasti. Pasti ya? Bisa dipastikan. Oh iya, dan itu biasanya berapa hari sebelum Ramadan atau berapa hari sebelum Lebaran mereka terima barang itu? Kalau untuk tahun ini, untuk tahap pertama yang sembako 1 minggu sebelum puasa. 1 minggu sebelum puasa? Ya, sudah didistribusikan ke kelompok masing-masing. Nanti kelompok baru mempersiapkan untuk mendistribusikan ke agen, dan agen ke konsumen. Begitu sistemnya. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa sekarang itu, Pak? Apa namanya? Mitra atau nasabah dari perusahaan Better ini? Kalau konsumen 40.000 lebih, Pak. 40.000 ya? Ya, Wah, luar biasa. Ini benar-benar ada sebuah berlian di tengah kampung desa ini ya. Bayangkan orang di satu desa punya satu perusahaan multi company sebesar ini, teman-teman. Wah, luar biasa ini, Pak. Ini mimpinya ke depan apa ini? Mungkin bisa dibantu dengan teman-teman lain. Mimpinya Pak, perusahaan Better ini apa gitu kan? Ini co-brandingnya. Silakan. Ya, kalau mimpi sih kita nawacitanya sampai pengen semua kabupaten itu ada kantor cabang. Semua kabupaten. Jadi kita lebih ke mengkampanyekan bahwa program ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, bahkan untuk wilayah tersebut. Satu contoh misalkan ketika suatu desa nggak ada program Better, ya mereka memenuhi kebutuhan hari raya tuh harus keluar. Iya, betul. Ke pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi ketika ada di situ, Better ada di situ, itu difasilitasi oleh warga sekitar, setidaknya uang itu akan balik lagi ke wilayah tersebut. Betul. Ya, itulah nilai-nilai pemberdayaan dan pemerataan ekonominya. Jadi ekonomi akan bertahan ketika ada Better di wilayah tersebut, gitu sih. Jadi misinya ke depan bagaimana setiap kabupaten, setiap wilayah itu ada kantor cabangnya Better. Wah, luar biasa. Artinya juga sebuah peluang, Pak ya? Pasti buat teman-teman mungkin yang ada di sekarang ini ada di satu provinsi tertentu, di sana belum ada Better, itu punya kesempatan besar dong, Pak, untuk ada dengan Better. Ya, kesempatannya jadi mitra kerja itu bisa jadi senior unit manajernya, bisa jadi unit manajernya, bahkan jadi agennya. Wah, luar biasa. Ini kalau di tahun ini sih kami sudah sampai di 700-an mitra kerja totalnya. Ya, ke depan nawacitanya sampai di 1 juta pengusaha muda sih. 1 juta pengusaha muda. Ya. Wah, mantap. Nah, yang menarik dari perusahaan Better ini bukan di sebuah kota besar ya, bukan di satu tempat yang istimewa, tapi ini di satu desa ya, teman-teman, di salah satu desa di pelosok di salah satu kabupaten Lampung Timur. Nah, tapi walaupun dari desa, ini pengusaha teman-teman di sini itu cita-citanya bagaimana dari desa membangun dunia. Wah, luar biasa. Nah, kita kembali tur lagi, kita lihat beberapa barang-barang yang ada di sini. Jadi barang-barang yang disediakan oleh Better itu barang-barang apa saja, Pak? Ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ya. Jadi apapun yang ada di katakanlah di di warung, di Indomaret itu semuanya ada di sini ya? Ya. Wah, luar biasa. Jadi barang-barang ini diserahkan ketika mau lebaran. Kok mau lebaran? Oke. Sesuai dengan programnya, Pak, belanja hari raya, kebutuhan hari raya, dan puasa. Berarti setiap nasabah, setiap mitra itu mereka akan terima barang sesuai apa yang mereka belanjakan ya? Iya. Oh, jadi tidak kita tentukan? Tidak. Katakanlah mereka belanja barangnya gula, minuman, apa itu boleh semuanya? Sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan dari kepala keluarga itu. Oh, misalkan gitu. ada yang dia butuhnya ketika lebaran tuh tepung
tepung, gula, terus hanya kebutuhan kue lah misalkan Ya, itu. betul. Ya nggak apa-apa. Artinya itu cukup untuk kebutuhan keluarganya, untuk hari raya tuh hanya kebutuhannya itu. Terus ada yang kebutuhannya sampai untuk parcel dan segala macam ketika kepala keluarga tuh memiliki UMKM atau punya karyawan, dia harus kasih parcel, dia melalui program ini bisa. Iya. Untuk sekarang sudah berapa list Pak yang produk yang masuk di perusahaan? 96 untuk yang program belanja hari raya. 96 list. 96 item. 6 Ya, item. mulai dari daging sapi dan turunannya, balungan iga, kemudian ada Sampai sembako, daging sapi beras. disediakan Pak, Ya, sampai disediakan. better Dan luar uniknya biasa. gini Pak, daging sapi itu tidak kita sediakan, tapi order daging sapi itu kita kembalikan kepada masyarakat sekitar, tukang jagal sekitar, sehingga perekonomian itu berputar dari desa Betul, untuk betul, desa, betul. kembali lagi. Iya Seperti benar. itu. Jadi kalau boleh disimpulkan sebenarnya Better ini hanya membantu mengkoordinir lah ya. Betul. Membantu Mengorkestrasi. membantu mengkoordinir sehingga bagaimana yang menyediakan juga orang kampung tersebut, Betul. yang dapat manfaat juga orang kampung Orang tersebut. kampung, Luar biasa. Ya, jadi kalau hari raya ini berarti semua orang bisa berbahagia Pak ya. Betul. Nah, harapannya begitu. Sampai ada satu testimoni memang dari konsumen, sampai ada yang bilang ke kami bahwa kalau nggak ikut Better saya nggak bisa makan daging pas Lebaran. Wah, Sampai dengan seperti adanya itu. program ini Dengan memungkinkan- adanya program ini daging sapi itu cukup dengan uang 3.500 per minggu. Per minggu? 500 per hari. Atau 500 rupiah per Wah, hari. luar Itu cukup biasa, untuk luar satu biasa, luar daging biasa. sapi. Padahal kalau 500 rupiah itu di rumah, ada di besek atau ada di meja, itu pasti untuk jajan anaknya. Betul. Tapi ketika itu di manajemen, itu bisa jadi daging sapi 1 kilo pada waktu hari raya. Oke, Itu luar program biasa. kita. Berarti Better ini bukan sekedar jualan barang, Mbak ya, Iya. tetapi lebih dari itu bagaimana yaitu membantu orang-orang untuk mengontrol ya, mengatur uangnya ya. Mengatur Walaupun uangnya. 500 perak sehari, hari raya makan daging. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Rencanakan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi ini juga membantu teman-teman UMKM semua Pak ya. Iya. Para jagal sapi juga kebagian untung, tukang potong sapi juga kebagian untung, bahkan petani yang melihara sapi juga kebagian untung. Iya, kebagian untung. Betul Pak ya? Betul. Dan ini memungkinkan untuk semua lini ya UMKM yang ada di negeri kita ini bisa diberdayakan semua berarti Pak. Pasti sesuai dengan ekosistem kami, sesuai dengan visi kami bahwa PT Cipta Orang Desa memiliki visi menciptakan ekosistem usaha yang sehat, maju dan berdampak bagus pada stakeholder. Artinya visi kita itu bukan mencapai sebuah perusahaan teknologi yang besar, bukan, tapi bahkan visi kami adalah menciptakan ekosistem yang sehat dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Iya. Itu. Betul. Wah, berarti next ke depan akan semakin banyak orang terbantu dan terberdayakan lewat program-program dari Better ini Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu kenapa Better nama PT-nya kok Cipta Orang Desa Pak? Iya. Apa ada- karena kita ini merasa orang-orang desa atau gimana? Iya, Pak. Iya. Ya, filosofinya sih begini. Ketika orang desa hanya meratapi contoh infrastruktur lah gitu. Infrastrukturnya yang parah terus menghujat diri, wah saya orang desa, saya tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari sini ketika orang desa itu berkumpul satu visi, itu menjadi perusahaan yang bisa memberikan solutif, terus bisa bermanfaat. Setidaknya inilah kami orang-orang desa yang ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini gitu. Hanya itu sih Pak. Iya. Jadi walaupun dari desa, walaupun dari kampung, tetapi punya visi yang luar biasa, yaitu dari desa kuasai dunia. Luar biasa Better ini. Ayo Pak, kita jalan lagi Pak. Wah. Jadi hampir semua barang ada Pak ya? Ada. Mulai dari minuman, tepung terigu, terus teh botol soda bahkan ada di sini Pak ya? Ada permen. Nah untuk sampai saat ini Pak, karena kan ini mitranya bertambah terus ya? Ya. Mitranya bertambah terus makin tahun semakin banyak. Ada kendala nggak dalam menyediakan barang-barang? Sejauh ini sih kalau kendala belum ada yang signifikan ya. Mungkin kan kalau distribusi kendalanya adalah ketika kantor cabang ini nggak ada, maka biaya distribusi itu akan membengkak karena jauh jaraknya. Konsumen kita ada yang sampai pesisir barat, ada di Waikanan, kemudian di Tulang Bawang, di Mesuji, bahkan ada sampai di Dente Teladas. Artinya kalau tidak ada kantor cabang, biaya distribusi itu membengkak. Tapi itulah kenapa tahun ini
harus kita pastikan kantor cabang di setiap kabupaten itu harus berdiri plus gudangnya, sehingga nanti rantai pasok itu akan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kalau di setiap kabupaten nanti ada kantor cabang, Ya. itu juga ada gudang. Ada gudang. Berarti semua barang yang kebutuhan kabupaten tersebut ditaruh di tempat situ. Ditaruh di Ya. tempat situ. Oh, jadi memangkas biaya-biaya pengiriman segala macam. pengiriman ya? segala macam. Oh, masuk. Sehingga lebih efisien, dan itu kalaupun ada keuntungan lebih itu pun akan kita tambahkan ke SAU-nya nanti. Untuk sementara ini yang kantor cabang ada di mana, Pak? Selain di tempat kita di Lampung. Baru di Jawa Tengah, Pak, kantor cabang. Di Jawa Tengah. Baru di Jawa Tengah di Pemalang. Jadi Di walaupun cabang. ini perusahaan ini di kampung di Lampung Timur, tapi sudah punya kantor cabang di Jawa Tengah, Luar biasa. tepatnya di Kabupaten Pemalang. Berarti tidak bisa memungkinkan bahwa sebentar lagi akan ada di setiap kabupaten di Indonesia, Pak ya? Insya Allah. Provinsi di Insya Allah. Provinsi di Setiap Indonesia. provinsi di Indonesia kita akan. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman yang sedang menyimak ini kan penasaran gitu, pengen juga menjadi bagian dari Better ini. Iya. Punya kesempatan nggak kalau misalnya ini kawan ada yang di Provinsi Lombok, di Provinsi Kalimantan, Provinsi Sumatera Utara, misalnya seperti itu? Ya, sangat memungkinkan sekali karena kami membuka peluang memang kepada masyarakat luas siapapun yang mau bermitra dengan kami melalui program referral system, melalui program kemitraan yang memang saya sendiri sebagai direktur marketingnya menciptakan sebuah ekosistem di jaringan pemasarannya, sehingga masyarakat mau itu di Lombok, mau itu di Papua, mau itu dimanapun wilayah tersambung dalam satu sistem pemasaran, sehingga mereka dari manapun bisa masuk untuk mengembangkan Better. Iya. Toh ketika ada mitra di Lombok, ada order daging, ya kita akan kembalikan ke Lombok. Jadi sebenarnya program-program ini betul-betul mensejahterakan orang setempat situ, Pak ya? Betul. Dan keuntungannya kan dibagi-bagi ya? Keuntungannya dibagi-bagi. Nah, mereka juga dapat hasilnya, Betul. kan juga suplai barangnya sebenarnya dari mereka sendiri ya? Betul. Wow. Bahkan perusahaan hari ini bukan pihak yang paling dapat untung besar. Betul. Perusahaan itu kalau kita hitung dari data, laba rugi itu bersih dari omset kurang lebih 2,9% sebelum pajak. Mitra, agen yang menjalankan program, dia dapatnya SAU-nya 10%. Mitranya. Jadi lebih besar mitra daripada perusahaan. Itulah kenapa kami sampai hari ini perkembangan dari 2016 konsumen 400 sampai sekarang di 40.000, ya banyak yang dukung karena mitra-mitra merasa terbantu dengan SAU 10% yang mereka dapat, sehingga mereka juga lebih semangat. Angka-angka itu juga bisa merubah kehidupan mereka. Betul. Jadi boleh dibilang mitra Better itu sama dengan menjadi mitra Better sama aja dengan punya pusat toko grosir, Pak ya? Sama aja. Karena mereka bisa jual barang apapun yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Tanpa modal. Dan tanpa modal luar biasa perusahaan. Iya. Ya, berarti dengan 0 rupiah sudah bisa punya Indo Grosir, Pak ya? Indo, Luar iya. biasa. Iya. Ya kalau zaman dulu teman-teman mungkin untuk punya Indo Grosir itu butuh sewa tempat, butuh modal besar ya. Tapi dengan bermitra dengan perusahaan Better ini 0 rupiah tanpa modal, Anda bisa jual barang semua yang ada di pasaran. Luar biasa. Orsa grosir gitu nyebutnya, Pak. Kenapa? Orsa grosir gitu. Orsa Grosir itu lebih dari Orang desa grosir. Oh, orang desa grosir. keren. Orsa grosir. Ya memang ini teman-teman dari Better ini luar biasa ya, walaupun di desa tapi visinya itu besar, luar biasa untuk menguasai dunia. Wah, luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat-lihat kantor dari Better ini ya, yang konon katanya ini luar biasa, tidak kalah dengan kantor-kantor startup yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Oke. Ya, halo teman-teman semua. Sekarang saya sedang berada di satu kampung di Lampung Timur. Ya, tepatnya di Desa Taman Bogo, Kecamatan Probolinggo. Ya, tetapi walaupun di desa, di sini terdapat satu company multinasional yang luar biasa yang disebut dengan namanya PT Cipta Orang Desa. Nah, saya akan office tour nih ke kantor PT Cipta Orang Desa. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Nah, luar biasa kan, walaupun di desa tapi kantornya dahsyat luar biasa. Nah, ini saya kebetulan disambut nih dengan para direksinya. Siap. Siap, Pak. Kabar sehat? Siap. Luar biasa. Kabar sehat? Alhamdulillah. Nah, dan ini juga kebetulan lagi ramai ya, ada mitra-mitra dari PT Cipta Orang Desa itu Better. Ya, nah teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu mitra Better yang konon kabarnya beliau ini menjadi salah satu top agent di Better. Ya, dengan ibu siapa? Bu Rianti. Nah, boleh tanya dulu ya? Ya, boleh. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Rianti, sejak kapan Bu bergabung dengan Better ini?
Udah ada hitungan bulan? Dari 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun, Wah, sudah lumayan lama Bu ya. Ya, bagaimana Bu di perkembangannya? Dahsyat, luar biasa. Ya, insya Allah. Banyak orang yang terbantu Bu ya program-program yang diluncurkan Better. Terbantu semua. Terbantu semua Bu ya. Dari ngambil sedikit sekarang udah banyak. Ngambil banyak. Oh, yang paling banyak diambil apa Bu? Sembako. Sembako ya. Oh, jadi sembako itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Ya, Ibu sudah dapat penghasilan berarti dari usaha ini? Insya Allah udah. Oh, udah. Pernah dapat reward juga Bu? Udah. Dapat reward apa Bu? HP 2 kali Hmm. sama motor. Wah, luar biasa. TV dapat HP 2 kali, dapat motor, dapat TV juga Bu? Iya, iya. Wah, dapat TV. Luar biasa ya. Warak berarti. Jadi kalau setiap lebaran gimana Bu? Kalau setiap lebaran itu kan banyak barang yang didistribusikan. Iya. Nah, itu semua orang seneng atau bagaimana perasaannya di sini? Senang alhamdulillah. Senang semua Bu ya? Iya. Yang di lapangan yang Ibu terima dari orang-orang di sekitaran yang biasa Ibu distribusikan tuh gimana perasaan mereka tuh? Merasa bangga, tapi untuk tahun depan, tahun ini mudah-mudahan itu masalah daging sapi itu loh lebih baik lagi dari yang kemarin. Oh iya, jadi kalau lebaran tuh orang jadi semua seneng Bu ya, Iya. karena dapat barang banyak gitu ya. Iya. Oh, Karena luar biasa. konsumen aku ini udah 4 kintal lebih. Daging sapinya? Iya. Itu dari konsumen Ibu aja? Iya. Wah, bayangkan teman-teman, kalau dari satu orang aja 4 kita lebih ya, kalau seluruh Indonesia. Nah, itu kayaknya perlu suplai sapi dari Pakistan kayaknya. Ya kan, udah nggak cukup sapi dari Indonesia buat nyuplai Mitra Better aja. Ibu ini dari mana asalnya? Dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah. Dari Putra Lampung Tengah Rumbia. di desa? Putra Rumbia. Oh, dari Putra Rumbia. Jadi Jaya. mitra-mitra itu tangga-tangga Bu ya? Tangga-tangga, teman-teman Iya. dekat gitu ya? Oh, luar biasa. Jadi gimana Bu, harapannya ke depan berada di Better ini? Ya, mungkin harapannya cuma mungkin lebih baik dalam penghasilannya, mungkin lebih nambah-nambah lagi. Lebih nambah-nambah Iya, lagi ya? nambah-nambah Kalau juga. sekarang sudah cukup belum Bu penghasilannya? Ya, kalau bisa ya nambah. Nambah-nambah luar biasa. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang di rumah ibu-ibu nganggur segala macam, nah bisa tiru ibu siapa tadi? Ya, Nah, Bu Rianti ini ya cukup dari kampung halaman tapi sudah bisa menghasilkan. Wah, luar biasa. Sukses terus Bu Rianti ya. Amin. Oke, mudah-mudahan bisa semakin berkembang dan punya penghasilan luar biasa dari Better. Amin. Nah, kita akan nafas dulu ke dalam nih Pak. Kalau ini ruangan apa nih Pak di sini? Resepsionis ini Pak. Ini resepsionis. Oke, jadi kalau orang datang biasanya disambut di sini ya. Iya. Siap. Kalau dalam boleh kita Boleh, silakan. Ya. Ini ruang supervisor Pak. Supervisor, Jadi, Pak. supervisor di semua wilayah Lampung, semua Supervisornya di sini. Iya. Jadi aktivitas harian Aktivitas seharian di sini ya. Kebetulan kalau supervisor kan memang banyak di kantor, banyak di luar. Di luar. Jadi ya pasti sepi kalau Iya. pagi ini pada ke lapangan. Ada lapangan. Terutama tugas mereka adalah membina agen, membantu agen ketika kesulitan di masalah teknis, Iya. terutama aplikasi. Oh, gitu. Ya, karena kan perusahaan kita berbasis aplikasi, semua dioperasikan dari aplikasi Android di Play Store. Maka mama, ibu-ibu, mitra Better semuanya mengoperasikan aplikasi Better di Android. Nah, itu terkadang banyak kendala, makanya kita butuh supervisor untuk selalu memantau aktivitas mereka, mendampingi mereka. Ya, dan ini kantornya ya, Pak. Ya, ini kantornya. Nah, ini saya lihat ada ruang multimedia ini. Iya. Kantor Iya. yang bagian apa multimedia itu? Multimedia ini seperti kalau kita punya perusahaan ini ada yang khusus ngurusi bagian konten promosi. Oh, untuk event, konten-konten di online ya, media bikin sosial. video, media sosial gitu ya. Sosial. Wah, luar biasa. Berarti adanya perusahaan PT Cipta Orang Desa di kampung ini, Ya. ini berarti mempekerjakan dan memberdayakan banyak anak-anak di desa sini. Iya, terutama anak-anak muda yang memang punya hobi di bagian editing, desain. Wah, itu media. semuanya bisa diserap. Bisa diserap. Berarti selain PT Cipta Orang Desa ini memang berkecimpung di dunia barang-barang kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, ini juga mempekerjakan tenaga kerja yang ada di kampung ini ya. Luar biasa. Hampir 90% memang dari daerah, dari desa. Dan memang dari desa sini Pak ya, Iya, dari desa. kampung-kampung sini Dari aja kampung anak-anaknya sini kerja. aja, nggak jauh-jauh dari sini. Yuk kita lihat yang bagian belakang. Ya, maju. Nah ini acara-acara apa nih Pak? Kalau boleh tahu ini Pak? Ini waktu grand launching PT kemarin, Pak. Oh, Grand Launching PT Ya. 11 November 2020. Ya, ini Bu Rianti, ini penerima remote sepeda motor. Sudah ngasih reward sepeda motor juga Pak? Sepeda motor. Wah, luar biasa. Ini kita kemarin Pak ya? Ya.
direksinya. Direksinya sebelah mana Pak kantornya? Oh, silakan. Nah, ini kita di ruangan para direksi kita ya. Ada Bapak Septian Kurnia Armando, beliau di bagian Direktur Operasional, Teknik dan Pemasaran. Nah, ini mejanya Pak Ridwan nih sebenarnya ya. Nah, ini mejanya Pak Ridwan, Direktur Utama. Dan ada mejanya Pak Dadang, ini bagian pengembangan bisnis dan branding. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan para 3 direksi utama di sini ya. Oke, kita terus, bye-bye.